Assalamualaikum. Halo geng, selamat datang di YouTube channel aku. UPF Renalsal Peserta Latsar 2022 Angkatan 24 Formasi Dosen PNS di Universitas Palangkaraya. Dari video ini, saya akan memaparkan hasil implementasi aktualisasi saya yang berjudul Pengoptimalan Standar Turunan Perencanaan dan Pelaksanaan Perkuliahan di Prodi Kimia Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada proses aktualisasi ini, saya dibantu oleh Coach Ibu Triwahyuni MAP dan mentor Bapak Wahyu Nugroho MSI yang merupakan senior rekan kerja dan pimpinan saya di kampus, juga sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas MIPA. Sebelum masuk ke poin utama, saya akan menceritakan sedikit profil Universitas Palangkaraya atau yang disingkat dengan UPR. UPR adalah universitas negeri terbesar di Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh seorang rektor. UPR memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Salah satunya adalah Fakultas MIPA. Fakultas MIPA merupakan fakultas bungsu. Sebagai seorang dosen, saya memiliki beberapa tugas pokok yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas penunjang. Pada tugas penunjang ini, saya bertugas sebagai anggota gugus jaminan mutu dan tim penyusun standar penjamin mutu internal atau SPMI. Berbekal dengan job desk tersebut, terdapat beberapa isu yang menarik untuk dianalisa. Pengidentifikasian isu ini dibantu oleh Kaprodi sebagai pimpinan dan mentor selaku atasan dan senior saya di Fakultas MIPA UPR. Dalam video ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, implementasi aktualisasi setiap kegiatan. Kedua, lesson learned. Yang ketiga, kesimpulan dan tindak lanjut. Pertama, kita akan masuk ke poin utama, yaitu implementasi aktualisasi saya selama 1 bulan. Secara umum, implementasi aktualisasi ini dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu pertama, membentuk tim, kedua, menyusun standar, ketiga, mereview, keempat, mensosialisasikan. Kegiatan pertama ini terdiri dari 5 tahapan. Kegiatan pertama, kegiatan aktualisasi ini diawali dengan konsultasi dengan mentor dan coach melalui daring. Teknologi dan komunikasi sangat membantu dalam proses pelaksanaan aktualisasi ini. Tahapan kedua, pengusulan tim GJM oleh Kaprodi. Pada tahapan ini terdapat nilai harmonis dan loyal. Selanjutnya, menginventarisir persoalan dan melakukan diskusi dengan sesama tim GJM. Nilai berakhlaknya harmonis dan kolaboratif. Tahapan keempat, melakukan koordinasi dengan Kaprodi. Kegiatan ini untuk menelaah urgensi dan kepentingan standar yang akan dibuat. Tahapan terakhir di kegiatan 1, saya meminta persetujuan mentor mengenai gagasan yang akan saya kerjakan dalam aktualisasi ini. Output yang dihasilkan dari kegiatan 1 adalah surat keputusan tim GJM dari fakultas dan surat tugas tim GJM dari Prodi. Selanjutnya, kegiatan kedua, membuat standar turunan. Di kegiatan ini terdiri dari 5 tahap. Tahapan pertama, kegiatan kedua diawali dengan memperbanyak literasi berkaitan tentang acuan untuk membuat standar turunan. Setelah mengetahui pattern-pattern dari standar turunan, saya melaksanakan tahapan kedua, yaitu merumuskan standar turunan dengan nilai berakhlak, yaitu kompeten. Selanjutnya, setelah draft dibuat, tahapan ketiga dan keempat, saya melakukan konsultasi dan melakukan diskusi rapat koordinasi dengan tim validator, seperti Kaprodi, UJM, dan GJM. Standar turunan yang telah dibuat dikonsultasikan untuk dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan Prodi. Draft standar yang dibuat dipresentasikan ke tim GJM untuk didiskusikan lebih detail berkaitan tentang isi untuk mendapatkan perbaikan dan saran. Nilai yang terkandung yaitu harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan terakhir kegiatan kedua yaitu mentoring. Saya melakukan pelaporan progres berkaitan dengan aktualisasi yang telah saya laksanakan, kendala, dan tidak lanjut dalam melaksanakan aktualisasi saya. Nilai berakhlaknya yaitu loyal. Output yang dihasilkan dari kegiatan kedua adalah draft rancangan awal standar turunan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan revisi dan pengesahan. Pada tahapan ketiga ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama, kegiatan ketiga diawali dengan konsultasi bersama Ketua GJM dan Kaprodi berkaitan tentang hasil revisi standar yang telah dibuat. Di sini terdapat nilai harmonis, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya, tahapan kedua dan ketiga, melakukan perumusan dan kesepakatan standar turunan bersama tim, dilanjutkan dengan menyusun kembali draft rancangan standar turunan sesuai dengan masukan dan arahan dari tim. Tahapan keempat, menyusun formulir pendukung standar turunan. Berdasarkan standar turunan yang dibuat, standar turunan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penunjang. Tahapan terakhir dari kegiatan ketiga ini yaitu melakukan pengesahan. Tahapan pengesahan dilaksanakan setelah standar turunan dilakukan revisi dan persetujuan oleh tim, serta standar turunan telah dilengkapi oleh formulir-formulir pendukung. Tanda tangan halaman pengesahan dilakukan oleh Ketua GJM sebagai pemeriksa, Kaprodi sebagai persetuju, Ketua UJM sebagai pengendali, dan Dekan FMIPA sebagai penetap. Output yang dihasilkan dari kegiatan ketiga ini adalah standar turunan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan yang telah disahkan oleh pimpinan berwenang, serta output lainnya seperti formulir-formulir dan dokumen penunjang standar turunan.
Kegiatan keempat atau kegiatan terakhir dari aktualisasi saya ini adalah mensosialisasikan standar turunan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan keempat ini terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama kegiatan keempat yaitu membuat flyer standar turunan. Flyer digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya tahapan kedua melakukan koordinasi dengan operator website atau sosial media. Tahapan ini digunakan untuk penyebaran informasi yang lebih luas. Kemudian tahapan ketiga dan keempat melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara daring dan tatap muka. Proses ini dilakukan untuk mengakomodir penyampaian informasi secara luas dan efektif. Selanjutnya, tahapan kelima melakukan wawancara testimoni kepada dosen dan mahasiswa. Maupun itu buat dosen dan kemudian bagaimana kewajiban mahasiswa seperti bagaimana cara menyusun suatu kondisi atau pekerjaan dan penyampaian dari dosen ke mahasiswa dan seluruh kegiatan dosen ke mahasiswa itu dapat dijembatani oleh SOP turunan tersebut. Menurut saya itu tentang kuliah itu karena itu jadi pribadi ajuan ada cara sebelumnya. Jadi kita harus melaksanakan secara real atau secara nyata karena memang turunan yang dari pusat itu dia akan mengatur segala aktivitas kita yang diharapkan untuk menjadikan kondisi perkuliahan atau aktivitas di universitas yang sangat kondusif yang nantinya dapat berdampak melalui untuk baik itu dosen atau mahasiswa sendiri. Harapannya yaitu adanya monitoring evaluasi yang mendalam untuk bagaimana progresnya SOP itu terlaksana atau tidaknya, bagaimana ada pro atau kontranya di setiap bagian sisi dari mahasiswa maupun dosennya itu sendiri. Jadi evaluasi yang secara berkala akan mengungkapkan bagaimana SOP itu terlaksana baik atau tidaknya. Mungkin bisa ditambahkan sebagai syarat untuk Terima kasih. Bye. Tahapan terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan mentor. Output yang diperoleh dari kegiatan keempat adalah daftar hadir sosialisasi dosen dan mahasiswa, postingan flyer di website Prodi Kimia, dan video laporan aktualisasi. Poin kedua, lesson learned. Selama 1 bulan pelaksanaan aktualisasi di kampus, tepatnya di Prodi Kimia FMIPA UPR, penulis belajar banyak hal baru dan beradaptasi demi kemajuan. Dalam proses penyusunan standar ini, penulis bergabung pada tim gugus jaminan mutu atau GJM, tepatnya di Divisi Pengembangan Dokumen Standar Mutu Internal atau SPMI. Selama prosesnya, penulis belajar banyak hal berkaitan dengan dokumen standar guna menjamin mutu Prodi Kimia. Standar turunan perkuliahan yang dibuat digunakan untuk acuan Prodi Kimia agar tetap maju dan unggul dalam prestasi. Standar turunan perkuliahan yang dibuat bagian terakhir, kesimpulan dan tindak lanjut. Setelah pelaksanaan aktualisasi ini didapati kesimpulan bahwa standar turunan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan sangat bermanfaat untuk diaplikasikan di Prodi Kimia. Standar turunan ini mengatur tahapan atau proses perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan agar lebih terarah dan mudah untuk dimonitoring. Sehingga dengan standar turunan ini, proses perkuliahan di Prodi Kimia lebih terstruktur dari sebelumnya. Selanjutnya tindak lanjut. Diharapkan adanya penyusunan SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan, lalu adanya pembuatan standar turunan pembelajaran lainnya. Oke, itulah laporan implementasi aktualisasi saya. Kalau ada rezeki, kita bisa berjumpa di kampus Universitas Palangkaraya. Thank you for watching. See you.